Mbak Tika. Baik, selamat pagi dok. Sekarang saya akan melakukan persalinan normal. Pertama saya melakukan untuk pengecekan alat. Jadi untuk alat yang ada di sini, pertama ini ada yang steril dilandasi oleh kain yang steril. Di sini ada bengkok, kemudian ada povidin iodin, kemudian ada stetoskop Laenes. Ini harusnya nggak steril. Laenek. Terus ini was iodinnya, spuit. Di sini adanya yang 5 cc. Kemudian di sini adalah suction. Terus ini adalah gunting untuk episiotomi. Terus ada ini buat cuci tangan. Terus ini ada kasa. Terus ini ada pinset. Terus ini ada gunting lagi, sama ada tampon tang untuk nanti membantu pada saat itu pemotongan plasenta. Lalu sarung tangan steril. Baik, untuk alat-alatnya sudah lengkap. Kemudian saya sekarang akan kemudian ada juga duk steril nanti untuk membantu menutupi bagian perut ibu. Kemudian kalau Pak Adri gimana? Itu ngomong aja dong. Baik, saya juga mempersiapkan obat berupa lidocaine 1%, terus ergotamin, terus oksitosin. Oke. Dan saya akan lanjut ke cuci tangan. Kemudian saya akan menggunakan APD. Saya cuci tangan, saya menggunakan sarung tangan steril. Es kan sulit. Oke, nggak kebasan. Iya. Ada itu. Kalau pas selesai ini, ya bisa. Nah, saya sudah pakai sarung tangan, kemudian saya memakai cap, terus pakai gaun juga, terus Google. Ya, kalau ada dipakai semua aja ini ya, APD-nya. Kemudian sekarang saya melakukan pemeriksaan kala 1. Baik, untuk saya harus mengenali dulu untuk kala 1 ada fase laten dan fase aktif. Dari di sini ibunya sudah berbaring. Kemudian untuk fase latennya itu terlihat jika ada pembukaan 3-cm dan ada kontraksi. Kemudian berarti kalau pembukaan 3 cm masih fase 1 kala laten. Kalau fase 1 kala aktif berarti pembukaannya sudah 3-10 cm dan kemudian ada kontraksi lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Oke, lanjut. Kemudian saya melakukan analisis pada ibunya. Baik, ini dengan ibu siapa ya? Ibu Daniel. Ibu Daniel usianya berapa? 27. Pekerjaannya Bu? Ibu rumah tangga. Alamatnya? Alamatnya di Pekanbaru. Pekanbaru. Baik Bu, apakah sebelumnya sudah pernah ada riwayat hamil atau melahirkan Bu? Belum. Oh, berarti ini yang pertama ya Bu? Betul. Oke. Baik, untuk apakah ibunya rajin melakukan kontrol kontrol saat kehamilan Bu? Sering, dokter. Sering. Jumlahnya berapa kali Bu? 4 kali, dokter. Oke. Terus apakah dirasakan selama hamil adakah permasalahan seperti misal perdarahan atau misal rasa sering kencang gitu Bu selama hamil 9 bulan? Enggak sih, dok. Ya paling akhir-akhir ini sih, dok. Oh, akhir-akhir ini. Ini usia hamilnya kalau kita berapa minggu Bu? Ini 42. Bukan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas informasinya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisiknya. Bu, saya izin melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Baik, tensinya, terus itu nadi diraba, terus habis itu adalah respirator rate dilihat, sampai satu lagi adalah suhu. Oke, sudah. Ketimpannya udah, terus kita lakukan pemeriksaan dengan jantung jaring dengan stetoskop Laenek di perut bayi. Ini sekalian pakai Leopold ya. Nah, ini ya. Jadi kita lakukan Leopold 1. Kita meraba tinggi fundus uteri. Nah, nanti fundus uterinya kita raba, kita cari fundus uterinya di mana. Oh, di sini udah ternyata fundus uterinya. Habis itu tingginya itu
setinggi di bawah prosesus sifoideus. Kemudian level 2 kita meraba punggung kanan dan punggung kiri. Yang mana ini? Oh, ternyata punggungnya di sini di bagian kiri ibu. Dan level 3 bagian bawah jarinya kita lihat apakah dia presentasi kepala atau bokong dengan cara meraba bagian bawahnya. Kalau keras berarti bokong, kalau keras berarti kepala, kalau empuk berarti bokong. Oke, ternyata keras di sini, jadi presentasi kepala. Terus 4, menilai apakah jari ini sudah masuk panggul. Berarti kita lupa ya? Oh, gini ya? Dari atas. Oh ya. Kita lihat bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya membuka ini berarti sudah masuk ke janin, kalau menutup berarti belum masuk, janin belum masuk ke bagian panggul ibu. Berarti ini karena seperti ini, berarti janin sudah masuk ke panggul ibu. Lanjut, ya, convergen. Berarti lanjut ke diagnosis klinisnya, berarti ibu datang tadi dengan riwayat kehamilan pertama, kehamilan usia 42 minggu, tidak ada keluhan saat kehamilan, sering kontrol kehamilan ANC. Lalu sekarang sudah dilakukan neopol dengan presentasi punggungnya berada di kiri ibu, kepalanya sudah di bawah, sudah mau dipanggul, kemudian ini akan melakukan pesanan normal. Oke, baik. Sekarang saya akan lanjutkan ke pemantauan kondisi ibu. Jadi pemantauannya tadi sudah karena pembukanya sudah di atas 3 cm, berarti sudah masuk skala 1, fase aktif. Lanjut menggali ke pengenalan skala 2. Berarti gejala skala 2 itu adalah dorongan mengejar, perineum menonjol, kemudian ada tekanan di anus berupa his 4-5 kali. Kemudian ibu ditanya, Bu, apakah sudah merasa kencang-kencang, Bu? Oke, sudah. Kemudian lanjut ke mengenali tanda dan gejala skala 2. Jadi secara objektifnya kita lakukan untuk pemantauan bayinya dengan cara VT. Baik, kita lakukan VT di sini. Kemudian kita raba apakah bayinya sudah teraba di Hodge 3 di sakrum. Jadi di sini sudah teraba kepalanya, sudah di sakrum, berarti sudah ada di Hodge 3. Kemudian untuk pembukaannya terlihat lengkap di sini, sudah lengkap pembukaannya. Kemudian terlihat ubun-ubun bayi di sini, ada ubun-ubun bayi. Kemudian lanjut untuk pemantauan kondisi ibu. Ibu kita lakukan TTV dulu, tensi, nadi, RR, sama suhu masih normal. Kemudian di sisinya kita dengarkan di bagian di dadanya janin, berarti di sini. Di sisi normalnya 140 sampai kebalik. Yang cepat di telinga. 140 sampai 160 normal. Kemudian karena normal semua, kita lanjutkan untuk skala 2-nya memeriksakan ibu pada posisi kehamilan. Baik, kita pasang duduk di atas perut ibu dan juga di bawah ini ya, 2. Oke. Kemudian posisi ibu sudah nyaman. Apakah sudah nyaman, Bu? Sudah ya, baik. Permisi ibu, saya akan melakukan pemasangan duduk biasa tadi. Terus habis itu lanjut memimpin ibu untuk mengedan pada saat BDAIS. Baik Bu, di sini saya melakukan pemimpinan persalinan. Nanti jika ibu sudah merasa kayak ada kontraksi, silakan mengedan sekuat-kuatnya ya Bu. Oke, baik. Ibu sudah merasakan kontraksi, saya siap-siap di sini, saya pegang perineumnya agar tidak runtuh. Baik, ibu sudah melakukan kontraksi, ibu mengedan. Oke, mengistirahat itu jika sudah hilang. Oke Bu, ibu istirahat dulu. Nafasnya ditenangkan, kemudian saya akan mendengarkan his lagi, dengarkan DJJ. Baik, masih normal. Ketika ada lagi, maka oke Bu, dan sekuat-kuatnya sambil menahan perineum. Oke. Kemudian kita menilai di sini apakah terjadi komplikasi kesulitan. Misal di sini bayinya tidak lahir-lahir, maka atau terjadi distosia bahu menyangkut, kita harus melakukan episiotomi. Baik Bu, karena ini ternyata bayinya sulit untuk dilahirkan karena ukurannya besar atau karena bahunya tersangkut, saya akan melakukan tindakan episiotomi. Nanti tujuannya itu untuk membuka jalan lahir agar besok pemulihan lukanya lebih cepat. Kemudian nanti prosedurnya saya menggunakan gunting dan memotong ke arah bagian bawah dari vagina ibu. Mungkin terasa nyaman, tapi sebelumnya akan diberikan ini dulu Bu, bius dulu agar ibu tidak merasa kesalahan. Apakah ibu sedia? Ya baik, sedia. Baik, untuk melakukan episiotomi kita melakukan anestesi terlebih dahulu. Sini kita memakai ini lidokain. Oke, kita sedot, lidokain sedot.
Terus habis itu kalau sudutnya secara ini ya, intramuskular gitu. Ya kan? Iya. Iya. Sosnya apa? Tadi kan yang oksitosin ya. Si pokoknya udah kayak gitulah, ada di checklist intinya. Ya, Kita lakukan anestesi, oke kalau ada anestesi. Searah sama ininya. Cara sama lokasi episiotomnya kalau ke kanan, sana berarti ya kanan. Iya kan? Iya di Badan lu sini kan? di Sap. Stop. perineumnya lo hilang, Rek. Saya napasan dulu. Biasa dulu. Bisa ditutup dulu nggak? Paus. Beberapa menit dari 11.